Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Di video kali ini aku mau menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman yang bertanya bagaimana sih cara aku mengatur penghasilan harian tapi kok budgetingnya secara bulanan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok bisa? Apakah dalam sehari-hari itu nggak pakai uang atau gimana gitu ya? Jadi aku mau langsung aja jawab pertanyaannya. Ini aku catat dulu judulnya, yaitu atur penghasilan harian menjadi bulanan. Disclaimer ya teman-teman, di sini aku sama sekali tidak sedang mengajari siapapun karena aku juga masih belajar dalam mengelola keuangan yang aku miliki. Aku budgeting, aku belajar mengelola keuangan semata-mata tujuannya untuk keuangan rumah tanggaku yang pengennya itu semakin baik gitu ya, meskipun aku memiliki penghasilan kecil tapi pengen cukup gitu setiap bulannya. Nah, berikutnya aku akan tulis penghasilan harian suami aku. Jadi teman-teman, penghasilan harian suami aku itu yang aku terima dari beliau adalah 100.000. Jadi 100.000 ini di luar uang rokok gitu ya. Jadi tuh aku nggak tahu penghasilan hariannya berapa, tapi ini uang bersih untuk kebutuhan rumah tangga termasuk tagihan, cicilan gitu dan lain-lain. Jadi untuk uang rokok dan BBM untuk akomodasi kerja itu suami yang pegang gitu ya teman-teman, dan aku nggak tahu budgetnya berapa. Lalu berikutnya aku tulis libur minggu dalam 1 bulan, karena di hari minggu biasanya suami aku juga libur kerja. Biasanya dalam 1 bulan itu kan ada libur hari minggu itu sekitar 4-5 hari ya, yang mana berarti kita tidak mendapatkan penghasilan sejumlah 400-500 ribu. Dalam artian sebulannya itu penghasilan bersih dari suami aku yang aku terima adalah kurang lebih 2.500.000 sampai 2.600.000. Karena biasanya hari aktif kerjanya itu sekitar 25-26 hari. Jadi ini adalah jumlah uang yang aku dapatin dan aku kumpulkan dalam setiap bulannya, karena dalam perharinya biasanya aku kumpulin 100.000. Nah, ini nggak aku pakai dulu dalam 1 bulan ini ya teman-teman, nanti tipsnya di bawah itu ada. Nah, sementara itu aku sudah hitung kebutuhan rata-rata keluarga aku atau rumah tangga aku dalam sebulannya, yang di dalamnya termasuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan makan sehari-hari, belanja bulanan, uang listrik, uang air, terus kredit ya. Di sini kita masih punya kredit KPR rumah sebesar 850.000 dan lain-lain. Pokoknya ini kebutuhan rata-rata dalam 1 bulannya itu udah full, udah detail banget, adalah kurang lebih 4 juta. Jadi aku hitung rata-rata aja. Jadi dari kebutuhan 4 juta ini dengan penghasilan suami di sekitar kisaran 2,5 juta dalam setengah bulannya. Jadi di sini kurang 1,5 juta, yang mana 1,5 juta ini aku tambahin dari penghasilan aku pribadi. Jadi aku selalu menganggap bahwa yang namanya rumah tangga itu dibangun bersama. Jadi tidak ada salahnya kalau aku membantu untuk penghasilan aku dimasukkan dalam kebutuhan rumah tangga. Karena kan ini dipakai bareng-bareng ya teman-teman, dan lagi pula memang karena butuh atau kurang gitu ya. Kalau misal mungkin penghasilan suami aku itu udah cukup, mungkin penghasilan aku fokus untuk tabungan aja, tapi realitanya kan di sini masih kurang. Jadi memang di sini aku dengan sukarela membantu karena ini juga untuk kepentingan bersama. Nah, supaya aku bisa mengatur penghasilan harian itu menjadi bulanan adalah langkah awalnya aku pinjem tabungan aku sendiri, tabungan kita berdua maksudnya ya, aku dan suami aku, sejumlah 4 juta untuk aku gunakan pada kebutuhan rumah tangga di bulan ini teman-teman, sembari aku terus mengumpulkan penghasilan suami yang tiap hari beliau kasih ke aku. Jadi memang aku pinjam tabungan ya, atau makan tabungan, karena dulu itu aku sempat ngatur penghasilan secara harian itu nggak bisa, karena setiap kali jatuh tempo saat aku harus bayar KPR rumah itu uangnya selalu kurang. Nggak tahu, pokoknya dalam mengatur secara harian itu memang aku kurang pandai, kurang bisa ya teman-teman, pasti ada aja kurangnya. Karena kalau dipakai secara harian biasanya aku belanja sayur nih atau belanja apa, pasti ada nyempil-nyempilnya dan itu nggak bisa bulat untuk dikumpulin. Nah, kalau udah pinjam tabungan sejumlah 4 juta, jadi kan bulan depannya aku udah bisa atur budget secara bulanan karena budgetnya udah terkumpul dengan penghasilan harian yang aku kumpulin setiap harinya. Biasanya untuk sekarang ini aku tambahin dengan penghasilan aku kurang lebih 1,5 juta itu, karena penghasilan aku sekarang bulanan
bulanan ya. Dulu penghasilan aku itu juga tidak bisa terprediksi karena dulu aku fokus di jualan kue dan jualan barang-barang lainnya. Tapi makin kesini tuh memang jualannya lagi menurun teman-teman ya, faktor mungkin nggak tahu kenapa daya beli masyarakatnya menurun. Nah seperti ini ya contohnya, suami aku baru pertama kali berangkat kerja tuh kemarin ya, setelah truknya kemarin turun mesin gitu. Jadinya ini aku dapat 100.000, terus aku masukkan dalam dompet budgeting. Nah aku punya beberapa dompet budgeting ini di rumah ya, ada 3, ada yang khusus aku gunakan untuk tabungan harian, ada yang aku untuk budgeting juga. Jadi 100.000 ini aku masukkan di tanggal pertama atau hari pertama seperti ini. Nanti hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-30 aku masukin. Mungkin untuk hari libur, misal di hari ke-7 ya aku kosongin aja karena kan itu memang hari libur, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti di akhir bulan uang ini bisa aku panen untuk aku kumpulin dan untuk aku budgeting secara bulanan. Jadi di tanggal 1 nanti aku udah bisa tuh bagi-bagi budgetnya ke dalam, misalnya nih untuk bayar KPR rumah, untuk isi token listrik, untuk bayar air, untuk bayar wifi, terus juga untuk aku bagi ke belanja bulanan, belanja mingguan, seperti itu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau memang rumah tangga yang memiliki atau masih memiliki tanggungan kredit seperti aku ini, mau nggak mau harus disiplin ya dalam keuangannya. Karena di sini kan penghasilan kita berdua masih tergolong kecil. Jadi memang sebagaimana harusnya atau sebagaimana mestinya aku lebih disiplin dalam mengatur keuangan yang kita miliki teman-teman. Ini pun meskipun penghasilan kita masih kecil, tapi aku bersyukur banget karena udah bisa rutin gitu. Dulu tuh up and down dalam keuangan rumah tangga sering aku alami ya. Dari zaman yang agak lumayan tuh penghasilan suami, terus sampai yang anjlok, sampai yang vakum. Kayaknya tuh tahun kemarin mungkin temen-temen denger ya cerita aku di beberapa video yang lalu. Tahun lalu tuh suami aku vakum dari kerjaannya dari bulan November sampai bulan Juni atau bulan Mei kemarin. Jadi tuh kurang lebih hampir 8 bulanan gitu ya. Suami aku tuh berhenti kerja karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi ya untuk sekarang ini meskipun penghasilannya masih tergolong kecil, aku sangat bersyukur ya. Kayak Allah tuh nggak akan ninggalin umatnya selagi kita berdoa dan berusaha. Kalau memang ada kendala, ada tantangan ekonomi, atau ada ujian ya memang itu bagian dari kehidupan. Bagaimana caranya kita bisa menyikapinya dengan lebih bijak dan lebih legowo. Up and down dalam keuangan itu adalah hal yang biasa. Itu juga menjadikan pelajaran bagi kita supaya kita itu tetap ingat saat misal kondisi keuangan kita lagi baik, kita harus ingat ya masa-masa sulit. Takutnya kedepannya ada ujian ekonomi lagi, supaya tuh saat ekonominya baik tidak jor-joran dalam mengelola uangnya, supaya banyak uang atau penghasilan yang bisa di-save, yang bisa menolong kita saat kondisi-kondisi kita tuh lagi sulit. Jujur aja untuk tabungan juga di tahun kemarin itu tergolongnya sangat sedikit kita bisa saving. Tapi sekali lagi karena memang dari dulu sebelum menikah tuh aku orangnya hobi jualan ya teman-teman. Aku tidak pernah bekerja di luar atau bekerja ikut orang atau ikut perusahaan gitu ya. Jadi memang gak punya pengalaman kerja. Semua penghasilan aku dapetin dari rumah. Entah itu baik dari berdagang, dari ngeresellerin barang orang, ataupun dari hal apapun itu ya. Dari dulu memang hobi dagang. Sebelum ini dulu penghasilan aku tuh penjual kue yang made by order gitu teman-teman. Tapi memang kadang-kadang yang namanya berdagang itu kan banyak pengaruh ya, banyak dampak dari luar gitu. Kadang-kadang pas saat kayak gini ekonomi sedang lesu memang penghasilannya turun drastis. Bahkan ini nggak cuman aku alami ya, teman aku yang berdagang sama dengan aku jualan kue dan kuenya dia itu cakep-cakep banget juga mengalami penurunan penghasilan. Jadi sebenarnya di sini meskipun ada penurunan penghasilan, tapi setidaknya aku masih bersyukur gitu karena masih mendapatkan penghasilan dari pekerjaan lainnya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, pokoknya
meskipun rezeki yang kita dapetin hari ini misalnya hanya cukup untuk kebutuhan keluarga atau rumah tangga, disyukuri aja karena masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin masih kesulitan dalam mengatur keuangannya atau mungkin kehilangan pekerjaan, yang mana kalau kehilangan pekerjaan kan otomatis juga kehilangan penghasilan, yang mana di luar sana mungkin banyak orang-orang yang kemarin terkena PHK dan sampai sekarang belum memiliki pekerjaan baru atau masih nyari-nyari nih pekerjaan lainnya atau mau memulai usaha gitu. Dan kalaupun ada beberapa teman-teman yang pada kondisi sekarang ini harus makan tabungan, harus pakai tabungannya untuk kebutuhan di kondisi saat ini, ya nggak apa-apa ya, aku juga pernah pakai tabungan saat memang kondisinya sedang sulit. Masih untung gitu ada tabungan, dan kondisi seperti sekarang ini tuh menjadi reminder ya untuk diri kita semua bahwa kita tidak tahu ke depannya kondisi ekonomi akan seperti apa, akan dampaknya itu berpengaruh segimana besar kepada penghasilan kita. Makanya mungkin saat rezeki kita sedang baik dan sedang lancar, kita harus benar-benar mawas diri, harus benar-benar ada nih tabungan yang harus disisihkan secara rutin. Dan saat kondisi kita mungkin lagi senggang gitu ya teman-teman, alangkah lebih bijaknya kita sama-sama belajar untuk lebih produktif, untuk lebih berhemat, supaya kita nggak kaget saat kondisi sulit melanda. Ya ampun, dari pembahasan penghasilan harian menjadi bulanan sampai melebar segini lebarnya. Seperti biasa aku kadang kalau udah sharing tuh ya udahlah berebet gitu ya kemana-mana. Nah teman-teman, ini aktivitas siang hari aku. Pengen banget bikin tempe mendoan, jadi aku ngemil tempe mendoan dan sambal kecap di siang hari ini dengan teh tawar anget. Rasanya meskipun ini cemilan sederhana, murah meriah, bikin sendiri, tapi enak banget dan lumayan ngeganjel perut karena belum selera untuk makan nasi gitu ya, nanggung gitu. Nah untuk teman-teman di sana yang mau memulai budgeting keuangan rumah tangga, semangat bareng-bareng ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye.